Dalam pemrograman berorientasi objek, terdapat 3 jenis metode utama yang memiliki fungsi berbeda, yaitu konstruktor, mutator, dan asesor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat sebuah objek dibuat dari kelas. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut-atribut dalam objek tersebut. Nama konstruktor biasanya sama persis dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian nilai. Mutator adalah metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut dari suatu objek. Mutator biasanya diberi nama dengan awalan set, diikuti dengan nama atribut yang akan diubah. Metode ini menerima parameter yang nilainya akan digunakan untuk menggantikan nilai atribut yang lama. Asesor merupakan metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut dalam objek. Asesor biasanya diawali dengan kata get dan diikuti oleh nama atribut. Metode ini tidak mengubah nilai atribut, melainkan hanya mengembalikannya untuk dibaca oleh bagian lain dari program. Ketiga jenis metode ini sering digunakan untuk menerapkan prinsip enkapsulasi, yaitu salah satu pilar penting dalam pemrograman berorientasi objek yang bertujuan untuk menjaga agar data dalam objek tetap aman dan hanya bisa diakses atau diubah melalui metode tertentu. Langsung saja penggunaan metode di dalam Java, kita buat kelasnya mahasiswa di sini. Klik finish, kita hapus. Oke, lalu kita akan membuat atribut ya dari mahasiswa. Kita akan membuat atribut nama npm. Lalu untuk nanti metode mutatornya kita akan menggunakan atribut IPK ya, diikuti dengan status. Jadi jika nanti IPK-nya diganti, maka statusnya otomatis akan terganti. Kita buat konstruktor, kita panggil kelasnya terlebih dahulu, lalu kita akan mengisi di parameter konstruktornya data-data atribut yang sudah dibuat, string nama, string npm, dan double IPK ya. Statusnya tidak perlu di sini. Nanti kita akan tampilkan di outputnya di main. Jangan lupa kita di sini deklarasi ya antara atribut. Deklarasikan antara atribut dengan yang di parameter agar tidak tabrakan. Oke, sudah selesai konstruktornya, lalu kita akan lanjut ke mutator. Mutator di sini kita hanya perlu untuk mengganti IPK-nya saja, jadi kita pakai yang IPK-nya aja, tidak perlu untuk mengganti nama dan npm-nya. Kita buat mutator dengan void set diikuti dengan nama atributnya. Lalu untuk di dalam parameternya kita beri tipe data dan nama atributnya. Di sini kita deklarasi lagi untuk IPK-nya karena di konstruktor tadi tidak dideklarasi. Nah, nanti kan statusnya akan berubah jika IPK-nya diganti. Jadi di sini kita menggunakan if else ya, percabangan. Di sini kita beri IPK lebih dari atau sama dengan 2,5, maka statusnya akan lulus. Jangan lupa di sini tipe data statusnya adalah string menggunakan titik 2 ya, kutip 2, sorry. Lalu else-nya tidak lulus, jadi jika tidak sesuai dengan yang di atas, maka percabangannya akan tidak lulus. Oke, karena sudah selesai yang mutator, maka selanjutnya adalah kita deklarasikan ya di konstruktornya agar nanti di mahasiswa mainnya tidak error karena tidak lengkap di sini ya. Selanjutnya di bagian asesor ini simpel aja karena kita kan mengambil nilai dari masing-masing atribut ya, ada 4 atribut. Kita samakan saja namanya, get nama, get npm, dan get status serta get IPK. Oke, sudah selesai. Di sini lengkap asesor, ada mutator, ada konstruktor. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru bernama mahasiswa main.
Seperti biasa kita ketik public static void main untuk eksekutornya di sini. Kita panggil class yang di sebelah mahasiswa, lalu kita buat objeknya Putra. Di sini saya membuat objek bernama Putra, new mahasiswa, parameter. Ada yang salah ternyata. Di sini jika terjadi error maka parameternya belum diisi ya. Di sini harus diisi dulu sesuai konstruktor tipe datanya ini, tipe data yang ada di konstruktornya. Jadi kita harus mengisi sesuai apa yang tipe data dan atribut yang ada di mahasiswa. Yang pertama tadi adalah nama bertipe data string, diikuti dengan npm bertipe data string juga. Lalu yang ketiga yaitu IPK bertipe data double, jadi tidak perlu kutip 2. Nah, ini pembuatan objek ini adalah bagian dari konstruktornya ya, karena mengisi dari parameter konstruktornya tadi. Selanjutnya kita ke bagian mutator, merubah nilai objek si Putra ini ya, nilai IPK-nya. Lalu kita panggil nama objeknya dulu terlebih dahulu, Putra titik set IPK. Kita panggil mutatornya tadi ya, mutator set IPK-nya tadi, agar bisa berjalan di class main ini. Kita ganti menjadi 2,4 IPK-nya. Selanjutnya ini metode biasa ya untuk outputnya aja. Yang pertama kita akan menampilkan nama untuk objek putranya di sini plus get error. Di sini ternyata kita harus memanggil objeknya terlebih dahulu. Ini hapus dulu, ini Putra titik. Kita akan mengambil nilai namanya. Nah, jadi fungsi asesor tadi untuk mengambil itu untuk mengambil apa? Jadi fungsi asesor tadi itu untuk mengembalikan nilai. Oke, jika sudah kita akan coba run filenya ya. Sebelumnya kita disable dulu ini mutatornya. Kita akan lihat apakah sesuai nilai IPK-nya si Putra 3,0 ini. Ya, benar. 3,0 lebih dari 2,5, jadi harusnya lulus. Lalu kita akan aktifkan lagi mutatornya. Dan yap, ini sesuai ya. Kita ubah nilai IPK-nya si Putra tadi dari 3 menjadi 2,4. Jadi si Putra statusnya tidak lulus ya jadi. Ya, dan mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah konstruktor, mutator, dan asesor ini metode yang penting ya dalam pemrograman berorientasi objek. Setiap metodenya memiliki peran masing-masing, konstruktor untuk menginisialisasi objek, dan si mutator untuk mengubah nilai, dan asesor ini untuk membaca nilai tersebut. Jadi ketiga metode ini mendukung prinsip enkapsulasi yang menjaga agar data dalam objek tetap aman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.